Bab 1275. Dengan didirikan dan digunakannya institusi medis China, Lin Yu tidak punya waktu untuk kembali ke Hui Sengtang untuk berkonsultasi, sehingga aula utama Hui Sengtang tidak lagi terbuka. Hanya ada beberapa bahan obat dan beberapa meja dan kursi yang tersisa di dalamnya, bahkan jika dia seorang pencuri. Tidak ada yang bisa dicuri, jadi dia tidak tahu apa lagi yang bisa terjadi di Hui Sengtang. Kamu tidak bisa dihancurkan oleh seseorang. Lin Yu bercanda sambil tersenyum. Ya, itu baru saja dihancurkan. Li Zhensheng buru-buru mengangguk dan menatap Lin Yu dengan sedikit terkejut. Dia tidak berharap Lin Yu menebak dengan akurat. Apa? Siapa? Kenapa kamu ingin menghancurkan toko kami? Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia berulang kali mempertanyakan. Meskipun aula medis ditutup sekarang, disinilah dia berdiri ketika dia pertama kali tiba. Itu adalah dasar dari berbagai pencapaiannya hari ini dan dukungan untuk impian dan niat aslinya. Dia secara alami tidak bisa mentolerir siapapun yang menghancurkan rumah sakitnya. Tidak tahu. Li Zhensheng menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, Xin Yi baru saja pergi ke toko untuk mencari rekam medis sebelumnya. Tetapi sekelompok besar orang lari ke rumah sakit dengan suara berisik. Xin Yi tidak tahu siapa itu, jadi dia segera menelepon saya. Mari kita cepat dan lewat, dia berhenti sekarang. Saya tidak tahu siapa itu. Lin Yu mengerutkan kening dan bingung untuk sementara waktu, bergumam, kami tidak menyinggung siapapun selama ini. Dia bahkan tidak memikirkan organisasi Senmu dan Biara. Karena organisasi seperti mereka tidak akan pernah menggunakan metode pediatrik semacam ini untuk menghancurkan ruang medis. Ya, sial, ayo pergi dan lihat dulu. Li Zhensheng buru-buru berkata. Oke, ayo pergi dan lihat. Lin Yu setuju, lalu mengambilnya menjadi mantel dan berjalan keluar dengan cepat mengikuti Li Zhensheng. Aku bersamamu. Ani buru-buru berteriak. Dan segera mengambil pakaian itu, mengikuti Lin Yu dan Li Zhensheng. Wajahnya juga sangat jelek, karena dia samar-samar merasa bahwa masalah ini mungkin terkait dengan ayahnya. Setelah meninggalkan rumah sakit umum Departemen Keamanan, Li Zhensheng memimpin mobil dengan cepat dan bergegas ke Hui Sengtang tidak lama kemudian. Ketika saya mendekati Hui Sengtang, saya melihat tidak kurang dari 20 atau 30 orang berkumpul di depan pintu Hui Sengtang. Mereka semua adalah laki-laki. Mereka dari berbagai usia. Ada yang sudah tua dan ada yang sudah tua. Semuanya tipikal oriental. Wajah manusia, tapi beberapa terlihat seperti ras campuran. Mereka berkumpul di depan rumah sakit dan berteriak dengan keras. Banyak orang yang memegang senjata seperti tongkat besi dan kayu di tangan mereka, dan mereka terlihat sangat bersemangat. Dou Xingyi berdiri di tangga di depan aula medis, dengan ekspresi cemas, mengangkat tangannya dan mencoba menjelaskan kepada sekelompok orang. Lin Yu melirik dengan hati-hati ke wajah orang-orang ini dan menemukan bahwa dia tidak mengenal satu pun dari mereka. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya kapan dia telah menyinggung sekelompok orang seperti itu. Selain itu, meskipun orang-orang ini tampak agresif, mereka bukan salah satu dari mereka. Lian Jiazi sepertinya orang biasa. Terlebih lagi, ekspresi orang-orang ini sepertinya semakin heboh, dan teriakan dengan mulut terbuka menjadi semakin nyaring. Banyak orang yang terus meringkuk ke depan. Lalu aku tidak tahu siapa yang berteriak keras, dan semua orang segera mengangkat tongkat di tangan mereka. Dia bergegas ke aula Hui Sengtang, tanpa sepatah kata pun, dia mengambil tongkat di tangannya dan menghancurkan aula yang kosong. Dou Xingyi di samping menjadi pucat ketika dia melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba bersembunyi ke samping, apalagi menghalangi, dia tidak berani bernapas. Oh, sial! Li Zhensheng langsung berteriak melihat kejadian ini, membanting setir, menginjak pedal gas, dan mengemudikan mobil ke pinggir jalan, lalu ia menarik pintu mobil dan bergegas ke rumah sakit dengan putus asa, bergegas masuk dan menunjuk ke lobi.
Kerumunan di dalam berteriak tajam, "Apa yang kamu lakukan?" Mengatakan bahwa dia lari, merobek kerah seseorang dan menyentak ke belakang, lalu menendang orang itu ke tanah. Lalu dia berteriak untuk berhenti, sambil merobek kerah orang lain, mereka menjauh. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Pada saat ini, seorang pria kekar mengutuk dengan wajah marah, "Jangan usil, keluar." "Usul, ini rumah Lao Su." Li Zenseng berteriak dengan marah, kemudian menamparkan wajah pria kekar itu, dan melihat pria kekar itu memutar matanya, terhuyung-huyung di bawah kakinya, lalu jatuh ke tanah. Dia terkena dampak langsung dari Li Zenseng. Fan pingsan dengan tamparan ini. Orang-orang di sekitar sangat ketakutan sehingga mereka menghirup udara AC ketika mereka melihat pemandangan ini, dan kemudian segera berhenti, dan pada saat yang sama meregangkan dan menikam beberapa orang di sebelah mereka. Semua orang di ruangan itu menghentikan tangan mereka satu demi satu, dan melihat ke belakang. Setelah pria kuat itu jatuh ke tanah, wajahnya juga sedikit berubah. Namun, seorang lelaki tua dengan janggut putih roboh dalam satu langkah dan berteriak dengan tajam, "Kamu bilang ini rumahmu? Apakah kamu He Jiarong?" "Tidak, He Jiarong adalah suami kita." Li Zenseng dengan tegas bertanya, "Suamiku sepertinya tidak pernah berhubungan denganmu, kan? Mengapa kamu menghancurkan toko kami?" "Ya, kita dan He Jiarong memang pergi dari masa depan, tapi kita tidak bisa makan makanan yang dibunuh He Jiarong." Orang tua berjanggut putih itu berkata dengan marah, seluruh wajahnya memerah karena marah. Li Zenseng tercengang ketika mendengar lelaki tua berjanggut putih itu. Dia bingung sejenak, dan buru-buru berkata, "Hei, orang tua, bagaimana Anda bisa berbicara omong kosong? Anda sendiri yang mengatakannya. Suami kami dan Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa hubungannya dengan suami kita?" Lin Yu di luar pintu hendak masuk. Mendengar kata-kata Li Zenseng dan lelaki tua berjanggut putih, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sepertinya telah menebak asal orang-orang ini, dan dia segera berhenti di kakinya. Dia tidak terburu-buru, takut mengganggu orang-orang ini. Berdiri di luar pintu dan mendengarkan dengan cermat. "Ada apa? Beritahu Anda, kami juga praktisi pengobatan China, tetapi kami membuka klinik pengobatan China di luar negeri, tetapi semua klinik pengobatan China kami sekarang ditutup karena He Jiarong. Ya, kita tidak bisa memakannya karena itu. Apa menurutmu itu ada hubungannya dengan dia? Dia penuh dengan makanan dan ingin mati sendiri. Dia harus menantang asosiasi medis dunia. Kenapa dia menarik kita? Artinya, dia menantang dirinya sendiri ketika dia menantang dirinya sendiri. Mengapa dia mewakili pengobatan Tiongkok atas nama pengobatan Tiongkok? Apakah dia layak? Dia hanya presiden dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Cina Xiaopo, benar-benar memegang bulu ayam sebagai anak panah. Masih berani membandingkan dengan dokter pengobatan barat lainnya, apa? Sekelompok dokter pengobatan Tionghoa perantauan di rumah itu sangat marah sehingga mereka melampiaskan semua amarah mereka selama beberapa hari ini. Tapi setiap kata yang mereka ucapkan, seperti tombak tajam, dipukul dengan kekuatan guntur, menusuk dada Lin Yu dengan keras.